Oke ya, kenalkan saya Latifa, nama lengkap saya Hoirea Latifa. Biasanya saya sehari-hari mengajar di Prodi Informatika di salah satu universitas di Semarang. Mungkin ada yang dari Semarang? Ada? Oke, semangat ya hari Sabtu. Iya, dari mana, Mas Muhlis? Ada yang dari Semarang? Dari Teknik Informatika, Bu. Dari universitas mana? Dari UNP Kediri, Bu. Oh, oke. Yang dari Semarang nggak ada ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai aja ya. Kita hari ini mau sharing gitu ya, sharing tentang machine learning sama generatif AI gitu. Tentu teman-teman semua udah pada tahu lah ya apa itu generatif AI sama machine learning gitu. Nah, apa yang akan kita sharing hari ini kira-kira menurut teman-teman menarik nggak sih topik kita bahas tentang generatif AI itu menarik nggak? Topik yang menarik nggak menurut kalian? Saya Semarang, Bu. Oke, ya. Menarik, Bu. Oke. Oke. Oke, menarik ya. Salah satu topik yang menarik karena emang sekarang wave of AI gitu ya. Kalau kita bicara tentang generative learning, berarti kita harus apa ya meruntut dulu. Kita coba meruntut dulu gitu ya apa dan bagaimana dan sampai di mana gitu ya perkembangan AI sebenarnya awalnya itu dari mana gitu kan. Nah ini saya sehari-hari tadi ya sekilas profil saya sehari-harinya mengajar di Prodi Informatika di Universitas PGRI Semarang gitu ya. Nah, kebetulan di batch 7 ini saya diminta untuk menghandle salah satu kelas di SIB, diminta apa menghandle salah satu kelas di SIB di batch 7 ini di Bisa AI gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan sharing tentang machine learning tradisional dengan generatif AI. Kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangannya itu kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau kita bicara tentang AI, berarti kita nggak jauh-jauh dari data ya. Bahkan ada pepatah yang bilang bahwa data is the new oil gitu ya, bener ya. Karena inovasi AI itu ya tumbuhnya dari data gitu. Sehingga data akan tumbuh dan menjadi tulang punggung dari inovasi AI gitu. Mungkin secara sadar atau nggak sadar gitu ya, kita itu sebenarnya setiap hari menghasilkan data gitu ya. Minta tolong di unmute dulu Mbak ya. Nah, secara sadar atau nggak sadar gitu ya, tiap hari kita tuh dihadapkan pada ini aktivitas yang menghasilkan data gitu. Misalnya apa? Setiap hari berapa kali kita mengakses Google gitu ya. Kemudian berapa hari kita mengakses berapa kali dalam sehari kita mengakses sosial media misalnya seperti IG, kemudian Twitter, Instagram, kemudian Facebook, kemudian berapa kali kita mengakses apa tuh Spotify misalnya, YouTube. Nah, bagi si pengembang aplikasi tersebut ya, bagi si Google, bagi si apa nih IG, bagi si Twitter. Nah, aktivitas yang kita lakukan tadi itu semuanya akan menghasilkan data buat mereka gitu ya. Nah, sehingga secara nggak sadar semua aktivitas kita itu sebenarnya udah menimbulkan data buat mereka. Untuk apa sih data yang apa nih yang dihasilkan tadi itu oleh user mereka ya, user mereka dipancing untuk memberikan data ke mereka, kemudian akan diapakan, akan dianalisis gitu ya, akan dianalisis, kemudian hasilnya kemudian dijual kembali ke kita, bener nggak? Misalnya ada Facebook Ad, ada Instagram Ad, ada Google Ad, kemudian ada macam-macam ya aplikasi-aplikasi yang dijual kembali ke kita gitu karena sebenarnya kita ini adalah yang di apa nih diminta untuk memberikan data ke mereka gitu. Kemudian
dianalisa kembali oleh mereka, kemudian dijual kembali ke kita gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu ya fenomena yang terjadi gitu. Sehingga itulah yang dinamakan tadi tsunami data. Nah, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya ya, karena kita dari mahasiswa informatika gitu ya, maka kita harus mampu dan bisa mengambil peran ya terjadinya tsunami data tersebut gitu. Kita harus mampu dan menguasai apa yang dinamakan dengan machine learning, kemudian deep learning, kemudian generative AI, itu bagaimana kita harus mampu menguasai teknologi-teknologi tersebut ya dengan adanya tsunami data tersebut gitu. Karena ya data itu kita sendiri yang produksi gitu. Kenapa kita harus beli ke mereka? Kita juga harus bisa dong memanfaatkan kembali data yang kita produksi sendiri tadi gitu ya. Nah, itulah fenomena yang terjadi sebenarnya saat ini gitu. Nah, kemudian tsunami, karena adanya tsunami data tersebut, maka kemudian terjadilah ini ya beberapa perkembangan-perkembangan AI yang terjadi untuk memanfaatkan ini tadi fenomena data atau tsunami data ini gitu. Dari mulai gelombang AI yang pertama gitu ya, misalnya ada gelombang AI yang pertama itu ketika waktu itu ada Facebook gitu ya. Facebook itu sistemnya bagaimana sih untuk men-suggest teman kita, ditawarkan ke kita gitu ya. Ini mungkin teman yang mungkin teman kamu juga karena dia temenan dengan siapa gitu ya. Nah, itu yang base similarity gitu ya. Nah, itu gelombang AI yang pertama hanya menggunakan expert system seperti itu, rekomendasi, algoritma rekomendasi seperti itu. Kemudian gelombang AI yang kedua berkembanglah ke structure data gitu ya, misalnya untuk prediksi, analisis prediksi, kemudian berkembanglah menjadi teknologi AI yang kedua, berkembang adanya penemuan tentang machine learning gitu kan. Nah, kemudian setelah machine learning, kemudian berkembang lagi ke arah ke pengolahan data unstructured gitu ya, ada deep learning dan subsetnya ya yang menganalisis data-data yang tidak terstruktur, sehingga kemudian sampai saat ini kita ada di gelombang AI yang fase yang keempat ya, ada di generative learning, di mana AI itu become more human gitu ya. Misalnya kita pakai ChatGPT, itu kan seolah-olah kita ngobrol sama manusia gitu ya. Kita menggunakan konten-konten AI yang ada sekarang kan banyak banget ya. Nah, itulah gelombang AI sekarang kita ada di situ gitu. Sedangkan di Indonesia SDM-nya tuh rata-rata masih ada di tengah-tengah ini ya, di antara machine learning sama deep learning ini gitu. Masih banyak sekali industri yang membutuhkan machine learning engineer, data analis, data scientist, kemudian machine learning engineer dan yang berhubungan dengan pemodelan data gitu ya. Sementara perkembangan AI di dunia itu udah sampai di wave of AI yang ada di generative learning ini. Dan kebanyakan dari kita masih sebagai pengguna ya, ya karena ini membutuhkan resource yang besar ya untuk generative AI itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini tadi wave of AI yang pertama ya tadi hanya menggunakan representasi rule based, kemudian berkembang ke arah pemodelan data terstruktur, kemudian yang ketiga itu perkembangannya ke arah deep learning yang data unstructured data, kemudian teknologi-teknologi yang mendasari ini semuanya udah tahu pasti ya. Misalnya kayak machine learning itu ya model-model prediksi gitu ya. Kemudian yang generasi ketiga ini deep learning engineer ya ke arah misalnya kayak ada Amazon, Alexa dan macam-macam ya. Kemudian yang keempat ini ada generative AI gitu, di mana generative AI ini merupakan the power of artificial intelligence yang saat ini gitu ya, karena kita semua pasti menggunakannya gitu. Nah itu tentang perkembangan AI gitu ya.
Nah, sekarang bedanya apa sih? Machine learning, kemudian generatif AI itu bedanya di mana gitu? Yang pertama kali adalah bersumber dari AI itu sendiri ya. AI itu adalah sebuah algoritma cerdas gitu ya, yang digunakan untuk membuat sistem-sistem cerdas. Ya, halo? Ada yang lower hand? Nggak ada? PPT-nya belum di slide show, Bu. Oh, oke. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan slide show-nya? Sudah, Bu, namun belum di slide show. Oh, oke. Nah, ini ya. Ini udah ya. Nah, jadi sebenarnya generatif AI itu adalah subset dari deep learning juga gitu. Sedangkan deep learning itu juga subset dari machine learning ya. Teman-teman semua pasti udah tahu gitu ya. Kemudian kalau kita membuat pemodelan machine learning, deep learning, generative learning apalagi, maka kita memerlukan teknologi artificial intelligence ini gitu. Sehingga sebenarnya ini semua adalah perkembangan AI gitu ya. Semakin lama AI itu menjadi more human tadi gitu ya. Semakin ke arah mesin yang lebih manusia gitu ya, ke arah mesin yang kecerdasannya itu emang meniru seperti kecerdasan manusia beneran gitu ya. Kita seolah-olah ngobrol dengan manusia gitu kan. Misalnya kayak chatbot itu kan kita seperti ngobrol sama manusia ya, walaupun sebenarnya di dalamnya adalah generatif AI tadi itu gitu, text to text gitu ya, text to image misalnya. Nah, itu termasuk generatif AI. Nah, kemudian semua teman-teman pasti udah tahu kalau machine learning itu fokusnya di pemodelan gitu ya. Bagaimana cara kita menemukan atau membuat sebuah model yang mempunyai akurasi yang tinggi gitu antara data aslinya dengan data yang akan kita prediksi itu, data latih, data uji itu nggak boleh jauh berbeda gitu ya. Antara label yang sebenarnya dengan label yang yang akan kita prediksi itu, label data uji sama data latihnya tidak boleh jauh berbeda gitu ya. Maka disitulah kita harus menemukan tadi optimalisasi agar prediksi kita itu seakurat mungkin gitu kan. Nah, mendekati label aslinya seperti itu. Nah, itu masalah-masalah optimalisasi klasik di machine learning ya. Kemudian itulah yang menjadi fokus gitu, yang menjadi fokus machine learning itu di situ gitu. Bagaimana kita membuat sebuah model yang mempunyai akurasi yang bagus gitu ya, hyperparameternya di mana dan seterusnya kita atur agar kita bisa mengoptimalkan model machine learning yang kita buat tadi itu gitu. Kemudian kalau deep learning itu adalah subset dari machine learning, sama seperti machine learning juga gitu ya, bahwa di deep learning itu menggunakan supervised learning subset dari machine learning gitu. Hanya saja modelnya hanya berasal dari artificial neural network gitu. Sedangkan kalau machine learning kan algoritmanya bisa banyak ya, tergantung case-case yang sedang kita kerjakan apa gitu. Nah, kemudian kalau di generative AI itu adalah subset dari deep learning sebenarnya, karena deep learning itu ada dua macam ya, ada dua macam deep learning. Yang pertama itu adalah generative AI, yang pertama adalah yang hanya berdasarkan dari titik-titik yang
digunakan untuk memprediksi data. Kemudian yang kedua adalah yang tergolong generatif deep learning yang generatif ini gitu, yang bisa memprediksi berdasarkan konteks-konteks yang udah dipelajari gitu ya, dari probabilitas titik yang bisa menghasilkan konten-konten tertentu seperti itu. Nah, itu sebenarnya generative learning itu berasal dari situ gitu. Halo, sorry, sebentar ya, ini laptopnya ada kendala, bentar. Oke, nah kemudian tadi ya kita udah sampai ke generative AI gitu ya, bahwa generative AI itu awalnya muncul dari ini pada saat Google menemukan atau meluncurkan algoritma transformernya ya, yang dibuat ketika tahun 2018. Pada saat itu Google membuat sebuah sebuah model transformer ya, yang kemudian dipublish, kemudian tahun 2020 ada ChatGPT gitu ya, kemudian tahun 2022 ini menjadi foundation dari model generatif AI seperti itu. Nah, awalnya itu ya dari transformer ini gitu, ketika Google menciptakan sebuah algoritma transformer ya, kemudian di tahun 2020 itu membuat LLM ya, yang PaLM itu ya, kemudian ada ChatGPT gitu ya. Nah, itu di tahun 2020 sehingga di tahun 2022 gitu ya, itu menjadi fundamental dari foundation model generatif AI itu sendiri gitu. Itu awalnya gitu ya, perkembangan dari generatif AI. Oh sorry, ini kalau saya slideshow kayaknya ada ini ya, ada kendala untuk ini. Bentar, ini kenapa nggak bisa page down? Nah ini malah terlempar dari tampil ya. Ini saya zoom aja ya, karena kalau di slideshow kayaknya agak susah ngontrolnya saya. Nah, kemudian itulah tadi ya yang menjadi fundamental dari perkembangan generatif AI gitu. Nah, sehingga teman-teman juga pasti semuanya tahu ya bahwa machine learning itu fokusnya adalah tadi ya untuk bagaimana sih menghasilkan model-model yang optimal dalam melakukan prediksi gitu, sehingga kita harus mampu membuat optimasi itu dengan berbagai macam algoritma gitu ya, agar prediksi kita itu hasilnya seakurat mungkin gitu, sesuai dengan label aslinya gitu kan. Itu masalah yang ada di machine learning ya, masalah-masalah klasik yang ada di machine learning gitu. Sedangkan kalau di generative AI itu kita masih harus mempunyai data, karena hasilnya kalau di generative AI itu adalah konten ya. Kita bukan lagi menghasilkan model-model, tapi menghasil dari generative AI itu adalah sebuah konten. Nah, tantangan dari generative AI itu sendiri adalah bagaimana sih kita menghasilkan konten yang sesuai gitu ya, karena kalau konten-konten yang ada di internet itu kan masih banyak yang bias gitu ya. Ya karena konten pun kadang-kadang dihasilkan AI dan apa ya yang memvalidasi konten itu benar atau enggak. Nah, itu
itu menjadi tantangan di generatif AI seperti itu. Sehingga masih banyak sekali yang mungkin bisa kita kembangkan gitu ya dengan adanya generatif AI ini gitu. Nah, ini bedanya sama tadi ya sama generatif AI. Kalau machine learning itu berarti inputnya misalnya adalah probability, class, discrete number gitu ya. Ini berarti bukan generatif AI gitu. Sedangkan kalau misalnya outputnya itu adalah NLP, image, audio. Nah, itu yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah generatif AI. Seperti itu bedanya ya dari segi ini ya, dari segi inputnya gitu. Nah, kemudian apa sih itu generatif AI gitu ya. Jadi generatif AI itu sebenarnya adalah subset dari AI, kemudian subset dari dua gitu. deep learning. Ya, subset dari machine learning, dari deep learning yang outputnya itu adalah berupa konten gitu ya. Ini ya yang menghasilkan sebuah konten gitu. Sehingga datasetnya itu sendiri adalah dataset yang berupa konten-konten juga seperti itu. Nah, contohnya misalnya kalau machine learning itu fokus pada pola atau prediksi berdasarkan data, sedangkan kalau generatif AI itu fokusnya adalah menghasilkan data baru yang mirip dengan data aslinya. Misalnya bagaimana cara membuat gambar, teks, dan musik yang baru dari data latih yang mereka punya gitu. Sehingga kadang-kadang masih banyak biasnya gitu ya kalau kita menggunakan generatif AI ya karena tadi ya sama-sama sih semuanya memerlukan data yang besar gitu ya. Deep learning, generative AI apalagi gitu ya, termasuk LLM itu salah satunya gitu. Kalau misalnya model kita itu datanya kurang, ya berarti bagaimana cara mengenalinya gitu. Nah, itu salah satu kekurangan dari generative AI dan model-model AI yang lainnya karena membutuhkan banyak data tadi itu. Nah, sedangkan kekurangan yang mencolok dari generatif AI ya, kalau saat ini kan mungkin tadi ya konten-konten yang dihasilkan itu masih banyak yang bias, kemudian banyak kemungkinan juga bisa disalahgunakan seperti itu untuk misalnya video-video yang generate dari generatif AI ya. Nah, itu kemungkinan bisa disalahgunakan seperti itu. Nah, itu kan berarti perlu proteksi yang tinggi ya kalau kita sebagai pengguna generatif AI seperti itu. Sebenarnya itu sih juga tantangan buat pemerintah kita ya. Karena ya itu tadi bisa menghasilkan konten-konten yang mungkin gitu ya, yang mungkin bisa disalahgunakan juga. Nah, ini contoh dari generatif AI ya, misalnya dalam bentuk LLM, kemudian apalagi, misalnya ada image generator, kemudian video generator, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari LLM. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini saya ganti slide ya. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Udah ya. Nah, ini contoh yang machine learning ya. Contohnya kalau machine learning ini yang paling gampang, paling hello world-nya machine learning gitu kan. Algoritma regresi gitu. Nah, ini contohnya machine learning itu hanya untuk
hasil outputnya itu adalah berupa numerik, rumus gitu ya, misalnya rumus, kemudian rule, if then gitu ya. Nah ini kan contoh-contoh output dari machine learning gitu ya, yang berupa numerik, kemudian berupa rule, dan berupa pola data seperti itu. Nah sedangkan tantangan di machine learning adalah bagaimana cara kita menghasilkan rumus-rumus atau output-output yang hasilnya itu prediksinya seperti data aslinya gitu ya, sehingga kita harus mampu membuat optimalisasi untuk ini, untuk menghasilkan prediksi yang paling tepat seperti itu ya. Nah itu tantangan di machine learning ya, optimalisasi gitu ya, itu apa ya, ya udah biasa kita temui juga gitu, tantangan klasiknya seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di di generative AI, nah ini contoh misalnya ini adalah model untuk mencari ini, membuat sebuah teks gitu ya, konten dalam sebuah teks. Ini menggunakan transformer misalnya, kemudian dari transformer ini kita bisa menggunakan model-model GPT misalnya ya, karena yang saat ini open gitu ya. Kalau Google itu kayaknya tidak di open lagi, kemarin sempat sih di share ke kita gitu ya, tapi saat ini sepertinya belum ya. Nah, yang masih ada ini yang sudah di-share ke kita itu antara lain ada GPT gitu ya. Nah, ini bisa kita contoh nih, misalnya kita gunakan untuk membuat teks yang image gitu ya. Nah, ini misalnya model, kemudian saya gunakan GPT, kemudian cara kerja si GPT itu adalah berdasarkan token gitu ya, menganalisis token-token yang ini sifatnya sequence gitu ya, sequence atau polanya itu pola yang sama itu dikenali gitu ya, bagaimana mengenali token-token yang hampir sama gitu untuk memprediksi sebuah output yang akan dihasilkan seperti itu. Nah itu cara kerja dari generatif AI gitu ya, sehingga emang memerlukan data-data yang jumlahnya dalam jumlah yang besar gitu, karena untuk mengenali misalnya ini ya, the future of AI technology is, nah ini bla 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 blanya kira-kira apa gitu. Nah dia perlu mengenali dari kumpulan data yang besar tadi itu, kemudian mengenali pola-pola yang ada gitu. Ya, misalnya ada kalimat the future of AI technology is unbelievable, yang satunya lagi misalnya believable, yang satunya lagi misalnya amazing gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu maka dia akan mengenali yang mana sih yang tepat untuk dijadikan ini ya, untuk dijadikan konteks di sini gitu, di di prompt yang kita ketikkan tadi itu gitu, misalnya seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan prompt gitu ya sebenarnya ya, kalau kita pengguna generatif AI gitu. Nah kira-kira seperti itu cara kerjanya dari generatif AI. Nah kemudian tantangan-tantangan yang mungkin ya karena ya generatif AI itu memerlukan resource yang besar gitu ya, tempat penyimpanan data dan seterusnya. Nah, maka ya biasanya kita lebih menggunakan pre-train seperti ini ya, pre-train model seperti ini gitu. Nah, model-model ini teman-teman pasti udah tahu biasanya bisa mendapatkannya di mana? Nyarinya di mana? Biasanya nyari di mana?
Ada yang udah pernah ngebuat? Udah pernah nyoba mungkin? Ya, yang lagi typing, ada yang udah pernah membuat model generatif AI? Misalnya untuk sentiment analisis, kemudian summarization, kemudian chatbot gitu ya. Nah, itu model-model generatif AI. Ada yang sudah pernah ngebuat? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, teman-teman bisa dapatkan di sini nih, di Hugging Face namanya ya. Nah, di situ banyak referensi juga. Bentar ya, saya ganti share slide-nya ya. Ya, karena emang harus ganti-ganti gini ya, untuk menunjukkan tadi yang harus kita harus kemana gitu. Nah, ini Hugging Face-nya ini di mana nih? Oh, ini. Nah, ini nih, di sini ya, di Hugging Face ini, nah teman-teman bisa nyoba nyari-nyari gitu ya, pre-train model untuk apa gitu. Nah, di sini kan ada model, kemudian ada dataset gitu ya. Nah, itu biasanya kita gunakan pre-train model ya, karena tadi ya keterbatasan resource-nya gitu ya. Misalnya kita mau buat voice to text misalnya. Nah, nanti dalam bahasa Indonesia, ya tulis saja dalam bahasa Indonesia gitu ya. Voice to text. Indonesian language. Nah, dia akan tampil di sini. Nah, teman-teman bisa nyari-nyari model-model di sini ini gitu. Nah, kemudian di pre-train tadi ya, di pre-train, kemudian lakukan fine tuning untuk mengoptimalisasikan bobot gitu ya. Kemudian seperti metode machine learning yang lainnya juga harus diukur validasinya gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang perlu teman-teman tahu tentang wave of AI ya, yang saat ini kita ada di generative AI seperti itu. Nah, kemudian cara kerja generatif AI tadi itu bagaimana? Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu mungkin? Boleh open mic jika ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Jika ada yang ingin bertanya tentang machine learning atau generative AI. Belum, Bu. Belum, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin silakan sebelum saya lanjutkan. So far, aplikasi yang teman-teman buat sampai di mana? Di kampus, di luar kampus misalnya, sampai di mana? Sebelum ke bisa AI mungkin ya sudah pernah belajar tentang machine learning, deep learning, atau yang lainnya gitu. Udah pernah belajar tentang AI sebelumnya? Udah sampai di mana? Apa ini? Baru switchpad apa ini? Switchpad learning Bu dari
dari apa nih? Soft dev terus ke machine. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya biasanya tuh teman-teman banyak yang dari mobile dev ya. Mobile kalau biasanya ke mobile dari mobile dev kemudian ke AI. Nah, itu perbedaannya jauh sih gitu. Kalau dari mobile dev itu biasanya tinggal apa ya udah banyak lah ya tinggal tinggal apa nih develop ke mobile gitu ya. Tapi tanpa tahu yang model yang dipasang tadi itu gitu. Model yang digunakan tadi itu bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, itu biasanya perbedaannya antara teman-teman yang sukanya mobile development sama teman-teman yang sukanya lebih ke AI gitu ya. Nah, emang kalau sebuah tim, kalau sebuah project itu biasanya tim gitu ya. Ada yang mobile dev, ada yang AI engineer gitu. Nah, itu sebuah kolaborasi juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, masing-masing juga punya kompetensi sendiri-sendiri tentunya seperti itu. Nah, sehingga hal-hal yang baru ini mungkin juga ada baiknya juga ya kalau biasanya tertarik ke mobile development, kemudian SIP batch ini ke AI gitu kan, data scientist, kemudian machine learning yang dipelajari. Nah, itu sebuah hal yang bagus gitu ya. Kemudian mungkin SIB, MSIB kan 2 kali ya, misalnya yang batch ini ngambil AI, yang batch nanti ngambil mobile-nya. Nah, itu bagus juga gitu karena nanti akan apa ya, pengetahuannya gitu ya, pengetahuan tentang teknologinya itu akan komplit gitu. Kalau jika misalnya tertarik dengan mobile development, kemudian batch yang berikutnya ngambil AI gitu. Nah, ini udah ada nih, udah Bu belajar AI, pernah bikin chatbot juga, bikin chatbot. Oke, dari mana buatnya Mbak? Mbak atau Mas nih, Mas Sopian dan Mas Alvin. Buat chatbotnya pakai pakai apa? Oh ya, modelnya pakai apa? Pernah bikin AI pendeteksi telur bebek. Nah, itu deep learning ya. Oke, YOLO, oke. Kalau yang generatif AI, udah ada yang pernah buat, misalnya chatbot gitu ya, itu termasuk ke generatif AI ya, karena itu termasuk LLM, seperti itu. Modelnya pakai apa? Oke, pakai GPT. Oke. Ya, kalau kalau misalnya udah pernah buat gitu ya, udah pernah buat, kemudian udah paham juga machine learning, pasti akan paham bedanya ya. Lebih gampang yang mana menurut kalian antara machine learning sama generative AI? Multinomial naive Bayes. Oke, itu machine learning ya. GPT itu kemudian deep learning, chatbot. Kira-kira lebih gampang yang mana menurut teman-teman semua? Machine learning atau generative AI? Ya, ada plus minusnya ya. Karena tadi ya kita memerlukan resource yang besar juga gitu. Dari sisi hardware, kemudian ya yang paling ngaruh sih ya hardware ya pasti ya. Karena data setnya harus lumayan besar gitu kan. Sehingga kita harus menyediakan resource yang besar juga seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke slide yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi konten-konten ini sebenarnya sangat membantu juga buat kita gitu ya. Karena saya posisinya sebagai dosen gitu ya, dosen, pengajar. Nah, itu kita kalau membuat konten untuk ngajar itu bisa sangat membantu kita banget gitu. Nah, ini ya untuk workflow machine learning ya. Machine learning itu tadi tahapannya semuanya udah paham ya, problem understanding, ada 6 fase Chris DM itu ya.
business understanding, data understanding, kemudian pre-processing, modeling, evaluasi, deployment gitu ya. Nah, kemudian tantangannya adalah tadi bagaimana cara membuat model yang optimal gitu kan, untuk menghasilkan output yang akurasinya, kemudian ketepatannya dalam prediksi itu bagus gitu ya, sesuai dengan label aslinya, seperti itu. Rata-rata itu adalah model machine learning klasik ya, maksudnya itu adalah masalah klasik di machine learning seperti itu. Nah, kemudian kalau di generative AI itu workflow-nya adalah menggunakan ini, input datanya adalah menggunakan prompt engineer gitu ya. Nah, prompt yang kita masukkan tadi itu akan dianalisis gitu ya dengan layer-layer yang ada di dalam generative AI itu sendiri gitu. Misalnya seperti ini ada apa nih, encoder dan decoder gitu ya untuk untuk GPT misalnya. Jadi apa sih sebenarnya encoder? Encoder itu adalah yang layer yang ada di dalam generative AI, contohnya GPT gitu ya, mengubah input data menjadi representasi yang lebih abstrak yang nantinya akan dikenali oleh decodernya gitu. Nah, di sini ada banyak macam layernya yang ada di apa tuh di decoder sama encoder gitu ya, yang input data kemudian menggunakan input embedding, kemudian positional encoding. Nah, ini ya yang dianalisis itu misalnya seperti tadi misalnya generative AI is apa gitu ya. Nah, untuk meneruskannya itu, nah itu harus belajar dengan menggunakan ini positional encoding ini gitu untuk mendapatkan kata yang tepat untuk meneruskan generative AI isinya apa gitu ya, terusannya apa. Nah, itu menggunakan ini. Nah, yang metode yang namanya positional encoding ini gitu. Kemudian akan diteruskan ke layar decodingnya ya, layar decodernya untuk kemudian dianalisis gitu ya, sehingga menghasilkan output yang sesuai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam layar-layar tadi itu ada positional encoding-nya yang memiliki sifat urutan misalnya seperti ini posisi token dalam urutan yang diperhitungkan menggunakan positional encoding. Jadi udah ada algoritmanya tersendiri agar bisa mendeteksi gitu ya mana-mana kira-kira kata-kata yang pantas untuk menjadi terusannya dari prompt yang kita inputkan tadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada self-attention mechanism. Ini adalah token yang berinteraksi dengan semua token yang lainnya gitu ya, yang menggunakan mekanisme self-attention yang memungkinkan model memahami bagaimana setiap token tadi gitu ya. Bukan hanya dengan token yang berdekatan, tapi menganalisis dengan token-token yang lainnya. Kemudian menggunakan feed-forward neural network untuk menghasilkan mekanisme dari self-attention tadi itu untuk diproses selanjutnya menjadi sebuah output seperti itu. Kemudian output sendiri itu melalui beberapa lapisan ya, yang biasanya berupa encoder yang berturut-turut, kemudian di encoder menghasilkan representasi yang dikirimkan ke decoder untuk diproses menjadi sebuah output gitu. Nah, sedangkan untuk decoder itu menghasilkan output yang berdasarkan representasi abstrak dan decodernya, kemudian decoder mengambil informasi yang dipelajari oleh encoder tadi gitu untuk menghasilkan keluaran akhirnya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya perbedaannya ya, ada layar decoder sama encoder yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan output di generative AI. Misalnya ada tadi ya algoritma transformer, GPT, kemudian BART dan seterusnya. Tapi sayang BART itu sekarang nggak di open ya, yang masih di open untuk kita itu yang GPT gitu. Itu tadi tentang layer-layer yang ada di dalam transformer ya. Nah, kemudian bedanya apa antara perbandingan singkat antara decoder sama decoder gitu. Kalau decoder encoder itu adalah
untuk input data, kemudian kalau decoder itu adalah representasi dari encoder dan output dari output yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian kalau di encoder itu istilahnya adalah self attention, kemudian untuk memahami konteksnya gitu ya. Jadi kalau memprediksi output di sebuah generative AI itu berdasarkan konteksnya ini ya, konteks yang dipahami gitu, bukan kata per kata gitu, enggak, tapi memahami konteksnya untuk mengambil misalnya membuat summarisasi, kemudian chatbot, kemudian membuat text to text gitu ya. Nah, itu berdasarkan konteks-konteks itu kan berarti perlu data yang sangat besar gitu ya. Kita lebih banyak memerlukan data gitu dibandingkan dengan deep learning ataupun machine learning seperti itu. Karena ya tadi bekerjanya proses dari algoritmanya itu sendiri memahami konteks masing-masing data tadi itu gitu. Kemudian kalau decoder itu adalah untuk memprediksi outputnya ya dengan hasil dari encoder tadi itu. Nah, outputnya kalau encoder itu outputnya adalah representasi internal. Kemudian kalau decoder itu outputnya adalah final text yang akan diprediksi seperti itu. Nah, itu antara lain yang ada di generative AI yang kita namakan dengan encoder dan decoder tadi itu. Nah, masing-masing teknologi AI, misalnya kayak teknologi GPT, teknologinya Google, nah itu sama aja sebenarnya gitu ya. Cuman ada beberapa istilah yang ada di dalam decoder dan encoder tadi itu yang digunakan istilahnya sama gitu ya. Cuman mungkin teknologinya aja yang berbeda seperti itu. Nah, tadi contohnya ya balik lagi ke contoh. Ini misalnya tadi ini saya stop ya. Balik lagi ke contoh yang tadi saya contohkan. Udah kelihatan ya. Nah, ini kan the AI teknologi is apa gitu ya. Terusannya ini tuh sebenarnya apa? Misalnya kan kita kalau misalnya menggunakan GPT gitu ya, buatkan saya artikel tentang AI gitu, misalnya seperti itu. Nah kan nanti akan muncul gitu ya. Nah itu kan berarti prompt-nya apa, kemudian yang dihasilkan apa gitu ya, sesuai dengan konteks AI-nya ini yang konteks prompt-nya ini yang dipelajari gitu ya. Konteksnya apa nih? Mempelajari kata-kata yang ada di future, kemudian AI, teknologi gitu ya. Nah, nanti dia akan mencari dataset yang konteksnya sama gitu. Kemudian algoritmanya apa untuk membuat summarisasi atau untuk membuat apa tadi text to text gitu ya, misalnya seperti itu dengan memanfaatkan model-model yang ada pre-train model ini seperti itu. Ini misalnya dengan menggunakan GPT-2 gitu ya. Kemudian di sini ada tokenisasi. Nah, ini tokenisasi from pre-train ini gitu. Sehingga di sini sebenarnya di GPT-2 ini mempunyai token-token yang dipelajari oleh si GPT ini, konteksnya, kemudian prompt text-nya ini konteksnya apa, kemudian menyesuaikan dengan token-token yang dipunyai oleh GPT-2 ini dengan tadi ya layer encoder kemudian decoder gitu ya untuk menghasilkan hasil akhirnya seperti apa seperti itu. Nah itu sebenarnya tentang generative AI gitu ya. Nah kemudian apa sih kira-kira kelemahan dan kelebihannya kalau misalnya kalau kita lihat sekarang ya teknologi AI itu sangat boom banget ya di luar sana ya. Mungkin juga teman-teman semuanya pakai gitu ya teknologi AI untuk apa? Misalnya buat video lah, buat tugas lah, membuat coding lah apa gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita tidak bisa basicnya, kalau kita nggak bisa basic sebenarnya itu cara kerjanya gimana. Nah, itu juga kita akan apa ya akan bias juga gitu karena ya kita tidak bisa membenarkan dan menyalahkan gitu. Nah saran saya jika teman-teman misalnya emang suatu saat menggunakan AI harus bisa membenarkan dan bisa menyalahkan gitu ya
mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Kalau kita nggak paham basicnya, kita nggak bisa menyalahkan, dan kita nggak bisa memilih mana yang benar, yang mana, gitu. Itu sih. Terus kemudian para pekerja kreatif ya, mungkin yang agak ini ya, kreatif kalau dia tidak mengikuti teknologi juga akhirnya akan tertinggal gitu ya dengan adanya teknologi-teknologi yang berbasis AI sekarang gitu, karena perkembangannya luar biasa gitu ya. Kita bisa membuat apa aja gitu, kayaknya semuanya ada deh. Apa yang belum ada aplikasi AI-nya itu kira-kira apa? Kayak semuanya untuk keperluan digital gitu ya, keperluan marketing ada, keperluan perkuliahan untuk edukasi ada, untuk apa nih, untuk keperluan apalagi misalnya industri kreatif apalagi gitu ya. Nah, itu kayaknya hampir semua sektor tuh ada gitu sekarang gitu ya. Nah, maka ya tadi ya balik lagi ke kita kebijaksanaan dari diri kita sendiri gitu, karena ya tadi kemungkinan gitu ya penyalahgunaan dan seterusnya gitu. Maka sebagai mahasiswa dari informatika ya, nah kalau bisa ya kita harus menguasai teknologi tersebut gitu, jangan hanya bisa sebagai pengguna saja gitu, tapi kita harus bisa mengkrit gitu ya, mengkrit konten-konten yang berbasis AI tadi itu untuk ya untuk kompetensi kita gitu ya, agar kita lebih kompeten dan seterusnya, agar bisa mampu bersaing gitu ya. Intinya kan seperti itu ya, dengan adanya teknologi kita nggak boleh terjebak hanya sebagai pengguna saja, karena kita dari informatika kan, kita harus mampu mengambil peran ya di kemajuan teknologi yang sekarang gitu, yang semuanya serba AI gitu ya. Kalau kita lihat kan hampir semua aplikasi itu berbasis AI semua gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Halo? Boleh ya, silakan open mic atau mau ngetik di kolom chat boleh juga. Atau mau sharing boleh juga. Iya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh open mic aja langsung ya, Mas Sofyan Syauri. Sofyan Syauri. Cukup, Bu. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom chat atau boleh open mic. Bagaimana cara membatasi AI itu sendiri, Bu? Maksudnya gimana? Bagaimana cara membatasi AI itu sendiri? Membatasi yang bagaimana nih, Mas? Mas Sirajud Tayyip ya? Maksudnya membatasi yang gimana?
Kalau kita ini ya, memproteksi diri gitu ya maksudnya ya. Membatasi dalam konteks tertentu, mungkin tidak diperbolehkan. Ya maksudnya dalam konteks tertentu ya kita mungkin harus bisa tadi ya mengenal dan mengetahui teknologi AI tersebut gitu. Jadi harus bisa membenarkan, bisa menyalahkan gitu maksudnya. Misalnya kalau kita pakai GPT gitu ya, buatkan saya artikel tentang apa gitu misalnya seperti itu. Nah itu kan kita harus baca ulang kan ya, kita nggak boleh langsung kopas gitu kan nggak boleh ya, walaupun ada aplikasi humanized-nya juga gitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu gitu, kita harus meng-cross check ulang gitu. Kadang-kadang juga referensi yang mereka berikan itu juga nggak benar juga gitu ya, karena namanya tadi ya basically adalah pembelajaran dari data kan ya. Kalau data mereka kurang, nah itu juga hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Seperti itu sih. Semuanya dari generatif AI, deep learning, machine learning, itu semua kan aplikasi yang belajar dari data kan ya. Basicnya kan itu ya, belajar dari data. Maka kalau misalnya datanya itu kurang, ya nanti outputnya akan bias juga sih sebenarnya seperti itu. Gitu. Kadang-kadang juga walaupun GPT-4 gitu ya, ngasih referensinya sumber pustaka misalnya, itu juga dicek nggak ada gitu. Itu sih kadang-kadang seperti itu juga gitu. Jadi membatasi dirinya bagaimana ya, membatasi diri bijaksanalah dalam menggunakan aplikasi tadi gitu ya. Kalau misalnya emang kepepet gitu ya, merasa buntu gitu ya. Nah, boleh sih misalnya sesekali buka-buka aplikasi AI gitu. Tapi selama masih kita bisa dengan mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, ya manfaatkanlah ini aja, manfaatkan sumber daya kita sendiri aja gitu. Jangan terlalu tergantung dengan teknologi gitu. Ya emang sangat membantu ya buat ini nih, buat industri kreatif, buat buat apa nih industri industri bisnis itu juga sangat membantu juga gitu. Nah, tetapi ya tadi kita harus mampu kalau di industri real case sebenarnya ya kita harus punya proteksi ya, proteksi atau keamanan ya karena ya tadi mungkin ya kemungkinan terjadinya konten-konten yang fake itu ya mungkin mungkin juga banyak juga seperti itu sehingga tantangannya adalah bagaimana kita memproteksi atau mengamankan sistem yang kita punya seperti itu. Ada lagi mungkin masih rajut yang tidak diperbolehkan ya so far sih yang tidak diperbolehkan itu apa ya kalau kita dosen gitu ya ngoreksi tugas mahasiswa pun sebenarnya kita tahu ya cuman kan kita nggak bisa ngelarang juga ya jangan pakai teknologi kan nggak bisa juga ya apalagi kita informatika gitu ya nah tapi ya tadi kita pasti tahu pasti paham gitu ya mana bahasa komputer mana bahasa manusia seperti itu yang tidak diperbolehkan ya kita harus evaluasi diri sendiri aja lah ya gitu yang maksudnya ya yang membatasi diri gitu, tahu diri gitu ya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Nah, sedangkan kalau di real case industry ya tadi cyber security tadi ya, mana-mana yang boleh, mana yang enggak gitu harus dilengkapi dengan keamanan sebenarnya seperti itu. Gitu sih Mas Sirajud. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan selain Mas Sirajud tentang hal teknisnya mungkin tentang pemodelannya atau apa nih input outputnya mungkin ada yang ditanyakan.
Jika melihat cara kerja AI yang menggunakan data yang kita berikan, apakah berarti memberikan data privacy itu salah satu kecerdasan dalam menggunakan AI karena bisa disalahgunakan oleh orang lain? Maksudnya gimana nih, melihat cara kerja AI yang menggunakan data yang kita berikan, apakah berarti memberikan data privacy itu salah satu kecerobohan dalam menggunakan AI? Maksudnya tuh, misalnya iya juga sih, misalnya nanti kita membuat konten-konten yang agak-agak misalnya berlawanan dengan yang semestinya misalnya gitu ya. Karena data kita nanti juga akan masuk ya, akan terekam oleh mereka ya. Gitu sih, Mas Sirajud. Data itu maksudnya data pengguna ya, misalnya kita sekarang kan lagi ada di Tampil nih. Nah, buat bisa AI maka data kita ini akan terekam itu bagaimana, siapa yang login, kemudian berapa lama kita menggunakan Tampil, kemudian kita ngomong apa di Tampil, ngetik apa di Tampil, jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu data buat Tampil kan, seperti itu. Contoh datanya tuh seperti itu gitu. Sehingga di Tampil pun akan mempunyai analisa data gitu ya, siapa yang sering mengunjungi Tampil misalnya, kemudian topik apa yang paling banyak di Tampil itu, topik apa yang kira-kira paling banyak disukain gitu ya, ratingnya misalnya seperti itu. Nah, itu contoh datanya tuh seperti itu, Mas Sirajud. Gitu, sehingga buat Tampil, nah kita kan absennya otomatis ya, misalnya seperti itu ya, karena dari Tampil itu udah ada analytical-nya ya, mulai jam berapa sampai berapa, siapa yang login, dari mana, kemudian IP address-nya berapa gitu kan, namanya siapa, kemudian aksesnya menggunakan apa, misalnya terus ngetik apa, nanya apa, nah semua itu adalah data buat Tampil gitu yang akan dianalisis gitu ya, untuk keperluan-keperluan MSIB ini, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan data sih, Mas Sirajud, buat Tampil gitu. Nah, kan kita memberikan data, tadi kan kita login jam berapa, nama kita, kalian kan pasti membuat user akun dulu ya, membuat akun, kemudian user ID, memasukkan profil kan, data pribadi gitu ya. Nah, kemudian login untuk apa, kemudian pada saat mengikuti Tampil itu aktif enggak gitu ya. Nah, itu kan data buat Tampil kan yang akan dianalisis selanjutnya untuk keperluan-keperluan bisa AI gitu ya, misalnya seperti itu untuk pelaporan pelaporan kegiatan pembelajaran dalam MSIB 7 ini misalnya seperti itu. Itu contoh data yang saya maksud gitu ya. Secara sadar atau tidak sadar kita tuh sebenarnya memberikan data gitu ya pada saat kita mengakses internet gitu. Siapa yang kita akses? Misalnya kita akses Google untuk mencari apa aja gitu ya. Nah, kemudian Google itu mendapatkan datanya dari mana ya? Dari aktivitas yang kita lakukan. Mungkin kita ngupload data, kemudian apalagi misalnya ngupload data-data tertentu ya, kemudian nah bagi mereka juga data kita itu akan masuk ke database mereka juga kan. Seperti itu sih, Mas Sirajud ya. Selain aktivitas yang tadi yang kita lakukan secara real time tadi itu, gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ayo, sebelum saya akhiri ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pemodelan machine learning atau pemodelan di generative AI, LLM atau apa mungkin? Ya, izin bertanya, Bu.
Kapan lebih baik menggunakan model machine learning daripada model AI untuk aplikasi dunia nyata? Oke, tergantung case kita apa gitu ya, Mbak. Kasus yang sedang ingin kita selesaikan apa gitu. Tadi di awal saya sampaikan ya, jika kita nanti membuat sebuah model, output-nya adalah sebuah numerik misalnya, kemudian sebuah pola data, sebuah rule, nah itu berarti kita hanya perlu menggunakan model machine learning. Tapi kalau misalnya output-output yang kita inginkan itu berupa konten dalam bentuk teks, dalam bentuk image, dalam bentuk suara. Nah, itu berarti aplikasi generatif AI. Gitu. Gitu sih, Mbak. Siapa nih? Angelika ya. Nah, sehingga tadi output yang kita inginkan itu apa sebenarnya gitu. Kalau di dunia nyata misalnya kita outputnya nanti hanya berupa rumus, hanya berupa pola data, hanya berupa rule if then misalnya yang kita inginkan. Nah, itu berarti machine learning gitu ya. Tapi kalau output yang kita inginkan itu adalah image, kemudian voice, kemudian multimedia ya, dalam bentuk multimedia misalnya musik misalnya seperti itu, video misalnya yang kita inginkan, nah itu berarti generatif AI gitu, karena itu sebuah konten ya. Kalau outputnya konten berarti yaitu generatif AI seperti itu. Kalau hanya untuk mendapatkan pola data, rumus, kemudian rule gitu ya untuk memprediksi gitu, nah itu berarti machine learning. Misalnya apa sih? Ada aplikasi Plan App ya, walaupun itu inputnya adalah image gitu kan. Kemudian image, kemudian kita masukkan ke Plan App tadi itu, maka Plan App akan memprediksi apa nih di image yang kita masukkan tadi itu, karena Plan App itu kan aplikasi untuk deteksi penyakit pada daun-daunan gitu ya. Nah, maka si Plan App-nya akan memprediksi bahwa daun yang Anda masukkan tadi itu ada penyakitnya apa, kemudian solusinya obatnya apa, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuknya machine learning ya, karena outputnya adalah sebuah ini apa tuh prediksi data aja gitu, bukan konten ya yang berupa penjelasan gitu. Misalnya kalau penjelasan itu misalnya menjelaskan misalnya seperti ini, saya ingin memprediksi sebuah harga mobil gitu. Kalau misalnya outputnya hanya harga mobil aja, di tahun 2024 nanti mobil listrik itu kira-kira harganya berapa misalnya, di tahun 2025 misalnya. Kalau outputnya hanya angka saja, berarti itu machine learning. Tapi kalau misalnya outputnya berupa suara ya, yang menjelaskan tentang harga mobil di tahun 2025 disertai dengan penjelasannya dalam sebuah konten, nah itu berarti generatif AI atau aplikasi AI tadi itu. Gitu Mbak Angelika. Paham ya? Atau mungkin masih kurang paham lagi? Boleh ditanyakan? Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi kalau misalnya kita membuat model-model AI yang bentuknya generatif AI, biasanya kita nyari itu ya, karena tadi hubungannya dengan data ya, dengan data yang besar tadi itu. Nah, biasanya kita pre-train model gitu, cari-cari di Hugging Face gitu kan. Kita mau membuat apa, aplikasi apa gitu ya. Nah, biasanya itu di Hugging Face itu banyak yang share model-model yang bisa kita gunakan seperti itu. Dari Transformer, kemudian dari GPT, dan lain-lain. Gitu sih. Kalau machine learning biasanya ya di mana? Di Kaggle, UCI gitu ya. Nah, itu udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang ada hubungannya dengan generatif AI, biasanya kita nyarinya di Hugging Face tadi itu untuk referensi belajar kita gitu ya. Ada lagi mungkin?
Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Cukup semuanya? Cukup ya? Atau masih ada lagi? Cukup, Bu. Oke, yang lain? Cukup, Bu. Oke. 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 Oke ya, kalau emang dirasa udah cukup untuk sesi siang hari ini, maka untuk pembelajaran pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu, semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu dan dengan topik yang lebih seru tentunya ya. Saya akhiri untuk sesi pembelajaran tamu di siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya semuanya ya. Happy nice weekend semuanya.